Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fuad. Selamat pagi Bu. Gimana Mbak Fuad kali ini jauh-jauh menemui Ibu? Iya. Oke, baik. Tadi perjalanan ke sini gimana Mbak Fuad? Alhamdulillah lancar sih Bu. Kalau berangkatnya siang sedikit, kalau pagi macet banget. Ya, jadi barangkali agak jangan sedikit dari kesibukan Mbak Fuad apa nih sekarang? Kalau sekarang sih saya lagi kuliah lagi PPG. Kuliah PPG di mana Mbak Fuad? Di tetap kayak S1 kemarin ya dibuat. Tetap kayak satu. Berarti kembali ke kampusnya ya? Iya. Berarti emang jujur sama kampusnya? Iya kayak gitu. Oke, berarti kuliahnya ini berapa semester? 2 tahun? 2 semester ya? Atau 2 tahun? 2 semester selesai. Oh, 2 semester 1 tahun ya. Oke, baik. Mbak Fuad pengen jadi guru berarti ya di sini? Iya sih Bu. Iya sih. Oke, temennya banyak Mbak Fuad yang dari luar daerah gitu? Banyak sih, rata-rata kalau di sini tuh daerah Purworejo gitu, daerah kayak Tulungagung, Tulungagung, Jombang, Kediri gitu banyaknya. Oh iya. Tadi yang dari kampusnya Mbak Fuad ada yang dikenal atau nggak ada sama sekali? Alhamdulillahnya ada sih Bu, ada beberapa, ada yang satu angkatan sama saya, ada yang kakak tingkat juga. Oke, berarti mungkin kegiatan teman jadinya lebih enjoy gitu ya kuliahnya. Iya benar Bu. Enjoy apa enggak gitu kuliahnya? Sejauh ini sih masih enjoy ya Bu. Masih enjoy. Ya, berarti kuliah terus ya Mbak selama 1 minggu? Kuliahnya sih cuma 2 hari, hari Kamis sama Jumat. Senin sampai Rabunya di sekolah PTN gitu. Jadi langsung semester 1 langsung ada PTN. Oh, langsung ada PPL ya? Oke, baik. Oke, sebelumnya di sini mohon maaf ya kalau Ibu terlambat sebentar barusan karena masih ada yang Ibu harus selesaikan terlebih dahulu. Iya, apa-apa. Sudah lama tadi Mbak sampai ini? Mbak sebelum masih baru juga. Oh, masih ada. Ya, oke. Oke, baik. Sebelumnya di sini Mbak Fuad dan Ibu pasti ada hal yang ingin diceritakan. Jadi Mbak Fuad di sini mau melakukan proses persembunyian di sini. Iya Bu. Oke, baik. Sebelumnya apakah Mbak Fuad sudah pernah melakukan proses konseling? Kalau konseling sama konselor yang ahli sih belum pernah ya Bu. Cuma praktek-praktek aja kalau di kuliah gitu kan. Kebetulan saya juga sertifikat gitu. Oke, berarti Mbak Fuad di sini praktek-praktek di kelas gitu ya. Berarti kalau ada mata kuliah praktikum enggak gitu ya Mbak? Iya. Oke, berarti pertama kali mengikuti proses konseling bisa dikatakan seperti itu? Iya. Oke, berarti di sini Mbak Fuad jadi jurusan BK juga. Iya. Mungkin sudah tahu ya asas-asasnya BK ini. Iya. Ya, mungkin di sini saya jelaskan lagi gitu ya. Misalnya Mbak Fuad memang sudah tahu, mungkin di sini saya sedikit aja terkait asas dari proses konseling ini. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana nanti apa yang diceritakan Mbak Fuad, apa yang Mbak Fuad sampaikan kepada Ibu itu nantinya akan menjadi rahasia kita berdua saja. Dan di ruangan ini saja yang menjadi rahasia seperti ya. Jadi Mbak Fuad nggak perlu takut kalau misalkan nanti cerita yang disampaikan Mbak Fuad bakal didengar orang lain atau didengar siapa gitu. Karena kami sudah diberikan asas gitu ya. Kita harus mengakui asas tersebut sebagai seorang profesional seperti Mbak Fuad. Dan yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan saat ini sangat penting
tidaklah penting dari asas kerahasiaan tadi, karena di sini gimana Mbak Fuada harus secara adil terbuka seperti itu ya, terbuka untuk menceritakan segala permasalahan atau misalkan hanya hal-hal yang ingin diceritakan tanpa ada tutup-tutupi seperti itu ya. Jadi nanti agar apa yang diinginkan Mbak Fuada itu tercapai. Jadi di sini Mbak Fuada harus terbuka, percaya sama ibu seperti itu ya. Bisa dipahami dari sini Mbak Fuada? Berarti saya percaya sama itu ya. Berarti kalau cerita saya ini nggak akan disebarkan ke orang lain gitu. Betul sekali. Jadi Mbak Fuada nggak perlu takut, karena di sini juga ibu akan memegang teguh asas tersebut supaya bisa menerapkannya pada semua terselingkuh. Jadi Mbak Fuada nggak perlu takut. Di sini ibu sudah didasari oleh asas itu. Jadi Mbak Fuada silakan bercerita, anggap ibu sebagai sahabatnya Mbak Fuada seperti itu. Mungkin kalau sahabat sudah terlalu dekat ya, teman aja ya, temannya gitu ya. Jadi nanti nggak perlu ada yang ikuti. Oke, bisa dimulai Mbak Fuada? Iya, bisa. Oke, jadi di sini untuk proses konselingnya akan berkenan dilakukan sekitar 40 menit sampai 45 menit, mungkin Mbak Fuada? Ya, boleh Bu. Boleh ya. Sudah nanti setelah selesai konseling mungkin ada agenda lain atau masih bisa dilakukan jam seperti itu? Boleh seperti itu, soalnya nanti juga ada les privat di rumahnya. Oke, berarti masih aman ya kalau saya presentasinya 40 sampai 50 menit. Baik, Mbak Fuada kesini kan kemarin sempat menghubungi saya ya Mbak Fuada. Oke baik, jadi Mbak Fuada melakukan konseling atas dasar keinginan Mbak Fuada sendiri ya. Oke baik, oke kita sudah ketemu sudah berapa menit yang lalu ini kira-kira ya. Mungkin sudah bisa dijelaskan Mbak Fuada apa yang ingin ceritakan kepada ibu, apa yang ingin dibagi sama ibu sehingga Mbak Fuada sudah jauh-jauh menyempatkan waktunya ke sini. Bisa dimulai Mbak Fuada? Iya Bu, kan saya kan kuliah lagi nih BPG. Nah, terus itu kan kuliahnya kan yang seperti saya sudah sampaikan ke ibu tadi. Jadi kan kalau sekolah sama kampus kan bapaknya selalu pagi gitu kan, di jalan itu sudah pasti macet, barengan sama anak sekolah sama orang yang kerja. Jadi saya kan nggak suka kemacetan dulu. Nggak suka kemacetannya ini gimana maksudnya? Ya kayak apa ya, macet itu kayak banyak banget orang gitu, banyak banget orang, terus ada kendaraan, terus itu kan membuat saya itu kesel karena saya selalu telat gitu kalau mau sampai sekolah, sampai kampus kayak Oke, pada di jalanan macet kesel kayak gitu ya jadinya. Keselnya Mbak Fuada itu seperti apa? Keselnya itu ya kadang sampai ngomel-ngomel ke diri sendiri gitu loh Bu. Kayak yang ngomong sendiri gitu kayak kesel. Terus kalau lagi sendiri ya ngomel sama diri sendiri, kalau sama temen gitu kadang kan kalau lagi sama temen itu ya makanya ke temen saya, dari temen saya itu nggak nyaman gitu loh. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Fuada tadi kan menyinggung kesal, apakah hanya kesal saja atau Mbak Fuada mungkin sampai marah di jalan? Sampai marah di jalan itu sih nggak marah ya, kayak panik sendiri gitu loh Bu. Kayak apa ya, jadi kayak tergopoh-gopoh gitu loh. Iya, jadi kayak panik sendiri, terus ya kalau nggak sesuai sama yang saya inginkan ya saya marah
di situ ada marah gitu. Apakah ada perasaan lain pada saat ada melewati masa tersebut?